Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Maulana. Nama saya Emily Tiram Rizal. Nama saya Lujuda. Nama saya Mujanu Priyadi. Nama saya Ashabul Kahfi. Kami dari Universitas Abdiatama Aceh, Fakultas Perikanan. Tipe Laguna. Tipe Laguna adalah jenis estuaria yang digunakan oleh karena ada penghalang dari arah laut, baik bentuk pulau maupun bentuk tanjung penghalang. Dan tipe jenis ini biasanya terdapat di wilayah yang ada daratannya, misalkan yaitu batu, pasir, lumpur, dan tanah atau pasir. Suatu perairan semi tertutup yang biasa terdapat di pesisir pantai. Ini, di mana di lokasi ini terjadi pertemuan antara air laut dan air tawar, dan sering kita sebut dengan air payau. Dan salinitas pada air payau ini lebih rendah daripada air laut. Pada perairan estuaria ini sering terjadi fluktuasi perubahan salinitas yang berhubungan dengan pergerakan arus dan juga pasang surut. Seperti yang kita lihat pada sore hari ini, arusnya sedang surut, jadi jika arusnya surut, maka salinitas pada perairan tersebut juga menurun. Begitu juga sebaliknya, jika arusnya pasang, maka salinitasnya juga meningkat karena air dari laut yang menjorok ke air tawar. Sering terjadi pasang surut dan salinitas berubah, maka tidak semua biota air laut dapat hidup di perairan estuaria ini. Yang hanya beberapa biota dan flora dan fauna yang bisa hidup di perairan ini, seperti yang kita lihat di sini ada jenis mangrove, Rhizopora. Dan untuk fauna sendiri, di sini terdapat tembakul, kepiting uca, ada juga kerapu lumpur dan ikan-ikan kecil lainnya. Perairan estuaria ini jadi pada ada dua cara, yaitu untuk dia pasang surutnya air laut dan salinitasnya itu berganti-ganti. Yang mana pergantian salinitas itu terjadinya karena adanya pasang surutnya air laut. Jika air lautnya pasang, maka salinitasnya akan tinggi, dan jika air lautnya surut, maka salinitasnya akan turun. Adapun telah kami lakukan survei pada beberapa hari yang lalu, jika air lautnya pasang, maka salinitasnya itu adalah 35, yang mana 35 adalah salinitas air laut. Sedangkan waktu tadi kami mengecek salinitas yang mana air lautnya lagi surut, sudah kami lakukan cek salinitas, yaitu salinitasnya itu adalah sekitaran berkisar 28 ppt. Adapun lingkungan pada perairan estuaria ini bisa kita bilang sangat masih di daerah Ulele ini masih sangat terjaga, yang mana tidak tercemar dari limbah industri seperti limbah rumah tangga dan limbah pabrik. Bisa kita lihat bersama, tapi di perairan estuaria ini hanya beberapa spesies saja yang bisa hidup karena dia memiliki fisiologis khusus, dan makanya hanya beberapa spesies saja yang bisa bertahan hidup di perairan estuaria ini. Adapun beberapa lagi seperti suhu, kita tempatkan di sini suhu yang mana setelah kita mengecek suhunya kisaran 26 sampai 28 derajat Celcius. Dan jika pagi hari suhunya itu kisaran 25 sampai 26. Dan jika terjadinya pasang surutnya air laut, biasa kalau air lautnya pasang bisa terjadi suhunya itu sekitaran 30 derajat Celcius. Pada ekosistem estuaria terbentuk suatu habitat yang memiliki ciri khas tersendiri dengan organisme-organisme penyusun yang spesifik. Hampir semua bagian perairan estuaria yang terus-menerus terendam dari substrat berlumpur. Kondisi ini tidak cocok untuk melekatnya mikroorganisme, serta air yang keruh membatasi daya tembus
tembus cahaya matahari. Daya tembus hanya sampai ke lapisan atas yang dangkal. Keruhnya perairan estuaria menyebabkan hanya tumbuhan yang mencuat yang dapat tumbuh mendominasi di perairan estuaria ini. Salah satunya dapat kita lihat di sini, yaitu tumbuhan mangrove. Ekosistem mangrove merupakan ekosistem yang sangat produktif dengan produktivitas primernya yang sangat tinggi daripada ekosistem lainnya di perairan. Hutan mangrove mempunyai fungsi ekologis yang penting, yaitu sebagai salah satu penyerap karbon dioksida di udara. Tingkatan kandungan karbon dioksida di udara dapat menyebabkan pemanasan global. Pemanasan ini terjadi oleh penebangan hutan mangrove besar-besaran sehingga berpengaruh terhadap ekosistem terumbu karang dan lampu. Jadi, ekosistem mangrove merupakan ekosistem yang sangat berperan penting dalam kehidupan ekosistem lainnya. Nah, fungsi dari mangrove yaitu melindungi pantai dari erosi dan abrasi sebagai daerah spawning ground, kemudian dan habitat flora dan fauna estuaria. Nah, di kawasan ini terdapat satu spesies mangrove yaitu Rhizopora. Saya akan menjelaskan tentang membahas tentang biota yang ada di perairan estuaria yang ada di Pantai Buleleng ini. Menurut hasil survei kami mendapatkan ada beberapa jenis biota yang hidup di perairan estuaria ini, seperti kepiting uca, jembul, dan kerapu lumpur, dan ada juga gerang-gerangan, udang, dan teritim. Ada beberapa ikan yang melakukan bermigrasi dari tawar ke laut, dan baliknya dari laut ke tawar. Seperti ikan sidat melakukan perkawinan, melakukan pemilihannya di laut, sedangkan ikan salmon akan migrasi melewati perairan estuaria ini menuju ke tawar. Adapun jenis yang hanya menghabiskan sebagian daur hidupnya di perairan estuaria, seperti ada benih-benih ikan sidat maupun benih-benih udang lainnya. Dan adapun yang menggunakan perairan estuaria ini hanya untuk mencari makanan, seperti burung-burung dan ikan-ikan kecil lainnya. Mengapa spesies estuaria ini sedikit? Karena sering terjadi fluktuasi kondisi lingkungan yang besar, terutama pada salinitasnya. Estuaria belum cukup lama terbentuk dari segi waktu geologi untuk memungkinkan pembentukan fauna secara sempurna. Keragaman topografi daerah estuaria sangat sedikit, didominasi oleh hamparan lumpur. Sekarang saya akan membahas tentang sarang biota yang ada di sini. Dapat kita lihat sendiri seperti kepiting uca membuat sarangnya dengan menggali tanah, membuat lubang kecil, dan juga ada teritim yang menempelkan tubuhnya pada substrat keras seperti batuan sama akar pohon mangrove. Dan juga seperti ikan kerapu, dia hidup di bawah-bawah akar mangrove, dan juga berpunya dengan kepiting bakau.